Makanya saya kesel banget tuh betul. Ketika ditelepon PTM kita bicara, seneng banget saya. Ya karena harus kita ungkapkan supaya dia sadar gitu loh. Kalau nggak benar, maka nanti ke depan mungkin ya saya akan cobalah ya ngomong sama Pak Gubernur, sama Sekda, Wakil Gubernur tahu tentang BSI ini. Karena sayang Mas Aceh gara-gara dia ini. Gara-gara dia orang susah. Ini mereka masih, udah Pak ganti dengan kita Bion baru, dengan mudah begini, iklan di mana-mana. Gitu dipakai error. Berarti kan mereka yang error. Di aplikasi nggak ada misalkan. Ini kan kendala bagi kita. Wajar dong kita komplain. Nah tapi harapannya mereka tidak punya solusi. Diam aja kan kesel kita. Untuk apa gedung besar-besar gitu kalau layanannya kampungan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-56 tahun kelima edisi Senin 3 Maret 2025. Bagi rekan lo yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kita akan membahas isu ya yang lagi viral juga karena ini permasalahan dengan nasabah. Tentu tentang aplikasi Bion milik Bank Syariah Indonesia yang kerap mengalami gangguan. Banyak yang bertanya-tanya apakah error berulang ini murni masalah teknis atau justru manajemen BSI yang menjadi biang kerok di balik terganggunya transaksi keuangan masyarakat. Kita akan angkat tema tentang aplikasi Bion sering error. Benarkah manajemen BSI biang kerok gagalnya transaksi keuangan di Aceh? Bersama narasumber kita, Dr. Nasrul Zaman STMKes. Beliau adalah pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum Bang Nasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya kalau soalnya error-errornya ya, kayaknya Bang Nasrul memang cocok di yang ngundang di PTM. Kalau pejabatnya error ya, kemudian sistemnya error, emang pantas nih PTM ngundang Abang ya sebagai pengamat publik. Bang, soal error-error nih, apa sih sebenarnya indikasinya kenapa? Apa karena sistemnya atau karena ada yang biang keroknya atau seperti apa? Iya, kejadian ini kan bukan hal yang pertama. Interaksi antara nasabah dengan BSI itu menjadi kendala. Ya, kalau pernyataannya alasan kemarin itu karena Bion, itu nggak jadi alasan bagi nasabah. Trial and error itu jangan pada customer, ya pada mereka dong. Secara internal itu kan bisa diuji trial and error. Kenapa dilakukan pada customer? Nggak boleh. Kita kan jadi kacau tuh. Sebelum memang siap, jangan dilepas ke publik dulu itu program, itu aplikasi sebelum memang betul-betul dijamin quality assurance-nya 100%, jangan dilepas dulu ke publik. Masa sih mereka nggak tahu standar-standar, itu standar dasar itu untuk aplikasi ke publik. Maksudnya ini dalam perspektif Anda ada dugaan kesengajaan seperti itu atau memang tata kelolanya yang ambruk? Enggak remeh ini manajemennya ini saya pikir. Main coba-coba begitu aja, lepas aja ke publik, nggak boleh dong. Kan kita rugi. Ini saya mencatat ya beberapa hal misalkan. Ini BSI lama-lama kita sepakat dengan Bank Syariah. Tapi kalau pola-polanya seperti BSI ini ngeles, ya nggak bertanggung jawab, kita jengah juga dengan mereka ini. Dia nggak perlu bangun gedung-gedung besar di Aceh ini. Kalau pelayanan tentang perbankan syariah itu tidak memuaskan masyarakat Aceh. Itu baru bayan loh. Salah satunya misal kita di dosen. BSI tidak terkoneksi ke PayPal. Akhirnya kita mau bayar jurnal, mau beli aplikasi, nggak bisa. Dia pakai bank apa? Tuh. Mungkin karena nggak ada pilihan lain ini. Bukan nggak punya pilihan. Ini manajemennya ini persoalan ini. Karena dianggap dia udah besar di Aceh sendiri, maka dia suka-suka dia jadinya. Ini yang kita sedang, saya nggak menangkap begini. Ada satu tanggung jawab besar seolah-olah betul-betul merasa bersalah atas kejadian ini. Nggak ada. Kan jawabannya juga jawaban yang ya formalistik begitulah. Harusnya ya begini. Ini saya kasih tahu juga nih. Banyak sekali kendala-kendala yang dialami oleh nasabah di dalam konteks hubungan dengan BSI ini. Bion ini adalah yang terakhir ini. Yang terakhir sekarang. Belum lagi kita bicara ATM yang tidak terjaga dengan baik sehingga sering kosong. Ya, misalkan Sabtu Minggu itu pada beberapa ATM itu kosong atau tidak bisa interaksi dengan ATM. Belum lagi misalkan apakah ATM BSI itu sama dengan jumlah ATM ketika belum ada BSI, artinya masih ada BNI Syariah, ada Mandiri, ada BNI, ada BRI. Sama nggak? Kalau nggak sama ini kan jadi soal.
Harusnya sama dong banyak dengan yang dulu itu. Supaya layanannya bener. Nah itu, 2. Yang 3 tadi, PayPal tadi nggak bisa. Kemudian ini kemarin juga. Ini anak-anak sekolah kita yang SMA kelas 3 sekarang, ketika mau membayar pendaftaran di beberapa universitas, karena universitas itu tidak kerjasama dengan BSI, nggak bisa bayar. Coba. Berapa banyak udah kesulitan dilakukan oleh BSI ini pada rakyat Aceh? Terus apa tanggung jawab dia? Ini saya ajarin nih manajemennya biar ngerti. Ada dong helpdesk misalkan. Kalian harus bertanggung jawab tuh terhadap kesulitan masyarakat Aceh. Ada helpdesk. Di mana? Di beberapa kantor cabang kalian, di beberapa unit. Sehingga interaksi rakyat Aceh dengan beberapa bank lain, kalian fasilitasi, kalian interkoneksikan. Mereka tuh punya Swift code antar bank. Bantu tuh rakyat Aceh kesulitan. Kok nggak ngapain dia ada di sini? Kita undang aja CMB Niaga Syariah aja lah. Suruh aja monopoli ini, BS ini keluar dari Aceh udah. Kita tetap syariah aja. Tapi mega syariah kayak atau apalah. Kan banyak sebenarnya bank syariah di Aceh. Iya, ini kan persoalannya begini. Kita kan menganggap karena dia BUMN kan gitu. Kekuatan kapitalnya besar, maka dia cepat melayani masyarakat Aceh. Tapi ternyata di luar ekspektasi kita. Harapan kita karena dia BUMN, oke deh kita sepakat nih. Tapi apa yang terjadi coba? Tadi keluhan-keluhan tadi saya bilang nggak ada responnya. Malah biasa aja. Ini anak sekolah udah kesulitan nih sekarang. Kelas 3 mau daftar di beberapa universitas di Indonesia. Yang jalur prestasi nggak bisa. Nggak bisa bayar. Karena interkoneksinya lemah. Belum lagi misalkan, ya beberapa interkoneksi misalkan, ya orang Aceh pakai kartu BSI. Kita pakai Red Doors, pakai apa. Nggak bisa bayar pakai BSI ini. Oh, kok. Jadi yang mau Anda salahkan di sini manajernya? Manajemen BSI secara keseluruhan. Nggak ada inovasi mereka. Nggak ada kreativitas. Nggak mau mengembangkan unit-unit layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemajuan teknologi tidak mampu diantisipasi oleh manajemennya. Harusnya manajemennya cerdas lah. Ini mungkin di BSI ini, apa ya, BPR mungkin pengelolaannya nih. Bank Perhentian Rakyat yang kecil-kecil itu mungkin. Jadi nggak punya visi gitu loh. Kalau bukan setahun 2 tahun dia ada Aceh, dia udah 10 tahun. Kenapa Bang Nasrul kayaknya kecewa berat nih? Apa sering error? Oh iya, kesel. Bayangkan ya anak-anak kita mau daftar sekolah di luar, ya. Kita dosen mau bayar PayPal nggak bisa. Kita cuma pakai punya kartu BSI. Ketika kita nginap di luar nggak bisa terkoneksi kartu BSI-nya, ya nggak bisa pakai itu di aplikasi nggak ada misalkan. Ini kan kendala bagi kita. Wajar dong kita komplain. Nah tapi harapannya mereka tidak punya solusi. Diam aja kan kesel kita. Untuk apa gedung besar-besar gitu kalau layanannya kampungan? Tapi kadang-kadang misalnya ini ada misalnya perspektif masyarakat ini terkait tentang bayan ini juga. Kan masa transisi pemindahan dari misalnya yang lama ke baru. Hal ini bisa kayak di normal nggak sih? Kita nerima transisi. Masa sih nggak? Kita ngerti juga lah bagaimana aplikasi itu untuk dijalankan oleh publik. Sebelum dijalankan oleh publik, mereka tes dulu. Ada mekanismenya. Jangan buru-buru dicabut yang sebelumnya gitu ya maksudnya ya? Enggak, jangan dulu dilepas ke publik kalau nggak pasti itu ready. Ini dilepas ke publik ternyata masih ada error. Berarti kan mereka yang error. Bukan aplikasinya. Kita kan ada standar ya, namanya quality assurance. Setiap produk yang mau dilepas ke publik sudah melewati quality assurance belum? Secara benar. Kalau sudah, baru lepas ke publik. Kalau belum, tahan dulu, uji coba dulu di internal. Jangan gara-gara dia orang susah. Ini mereka masih, udah Pak ganti dengan kita Beyond baru, dengan mudah begini, iklan di mana-mana. Gitu dipakai error. Ngehe itu. Oke, baik. Ini sebenarnya menarik ya pemirsa PTM karena memang ini soal kerugian. Siapa yang dirugikan di sini, Bang Nasrul? Ya masyarakat Aceh lah, nggak bisa transaksi. Kita udah nggak punya bank lain. Kita setuju syariah, tapi tolong kalian. Gimana nggak punya bank lain? Emang bank lain nggak dianggap? BCA ada. Mana BCA? BCA syariah kan? Iya. Ya itu kan ada di Banda Aceh. Kan cuma ada di Banda Aceh. Saya ini ada di Banda Aceh. Bank Aceh kan ada juga menyeluruh. Bank Aceh nggak bank devisa. Interkoneksinya lemah. Oke, jadi merasa tunggal lah ya. Iya, itu yang kita sesalkan artinya. Kalau sudah merasa besar, ya memang besar lah ini BSI ini sekarang. Kenapa inovasi-inovasi layanan tidak menyerupai bank-bank modern lainnya? Gitu loh. Masa bank lebih kecil, lebih keren dari dia? Ngaco tuh, betul kita rugi bener loh.
Ini siapa yang mengawasi nih BSI ini kalau di Aceh? Ada Dewan Ya, Syariah? bank nggak pengawasan dari eksternal kayak OJK dan BI itu lebih pada interaksi keuangan sebagainya antar bank dan sebagainya ya. Artinya Transaksi dan pengawasannya sebagainya. jalan nggak Tapi nih kalau- pengawasan manajemen nggak ada, dia kan perusahaan. Perusahaan ini siapa yang ngawasi? Ada OJK sama BI ya? bukan dalam konteks dia melayani masyarakat begini, nggak ada pihak yang bisa menekan mereka. Dia cepat-cepat aja ngeles bilang, oh ya ini mohon maaf, kemarin ternyata belum bisa, masih ada kendala di dalam Beyond. Cuma begitu aja. Itu Beyond saya bilang. Tapi yang lain tadi, transaksi antar bank. Ya, nggak bisa. Karena nggak cuma sekali ya Bang Nasro ya, Itulah berkali-kali masalah. setiap tahun tuh kayaknya ada Benar, error. selalu kayaknya. masalah. Makanya saya bilang, waduh ngaco juga nih saya bilang. Ini bener ngeselin nih. Nggak ada inovasi mereka. Kan nggak kita rasakan sama masyarakat Aceh. Kita menerima BSI itu dengan tulus besar dan cukup besar di Aceh ya, sebagai bank terbesar di Aceh, menerima kita. Tapi layanan You juga Apa terbesar harus besar. bangunannya atau layanannya nih? Bukan, mereka kan mengumpul uang Aceh terbanyak ini. Ya, Ya, pengumpul uang Aceh terbanyak, transaksi paling banyak melihat mereka sekarang. Harusnya mereka mengapresiasi pemerintah Aceh ya melalui inovasi-inovasi layanan yang sesegera mungkin ya menyamai dengan layanan-layanan yang ada di bank-bank lainnya. Gitu dong. oke. Jika misalnya Anda ingin mengevaluasi nih, misalnya kinerja dari manajemen BSI ini Bang Nasro, itu tentu tata kelolanya ya yang memang Anda anggap buruk sekali. Ya, kita nggak usah masuk ke internalnya, kita melihat apa yang dilakukan mereka pada masyarakat Aceh, layanan mereka pada masyarakat, itu aja yang kita lihat. Internalnya urusan dia lah, urusan internal perusahaan mereka. Berarti kalau intervensi pemerintah nggak ada nih di sini? Bisa aja, nih saya sarankan misalkan, nanti saya akan coba nih, ngasih saran pada Gubernur Aceh, kalau memang BSI tidak bisa berbenah begini, ya pemerintah Aceh bertanggung jawab, membesarkan bank-bank syariah lain, misalkan muamalat. Kasih aja di kabupaten mana transaksi pemerintah Aceh masuk ke situ misalnya, kemudian CMB Niaga Syariah, Mega Syariah, udah kita kecilin aja nih BSI ini. Kalau dia nggak bisa berbenah, caranya begitu, pemerintah Aceh nanti kasih aja gedung-gedung satu kantor di setiap kabupaten untuk bank-bank syariah lain berkembang dan tumbuh. Tapi kan ada isu akan ada datang saingannya nih di Bang Saingan apa? saing BSI yang akan ada bank baru yang akan muncul. Enggak, itu kan bank pemerintah itu kan bank emas tuh. Yang lain mana ada yang sebesar BSI, mana ada yang lain. Maksud saya adalah pemerintah Aceh nanti ini kita sama-sama, jadi kita kurangin nih nasabah BSI ini dengan cara begitu. Fasilitasi tuh beberapa bank syariah lain di kabupaten kota. Ini terkesan masyarakat seolah-olah nggak ada punya pilihan ya Bang Nasrul ya? Iya, yang kejadian begini. Nggak ada punya pilihan lain? Nggak ada. Lah cobalah misalkan ke mana? Ke Lok Sumawe. Selain BSI mana? Nggak ada juga sih. Nggak ada selain Bank Aceh kan? Ya, Bang Makanya Aceh. Muhammadiyah misalkan, saya kira patutlah Muhammadiyah memang luar biasa juga. Keluar dari BSI karena ini mungkin. Tapi Begini-begini pertanyaannya layanan. apakah cuman maksudnya gagalnya transaksi ataupun layanan ini hanya di Aceh? Iya, walaupun kita bilang semua itu urusan dia lah. Yang penting kan kita ngalami di Aceh. Tapi kita pikir dia layanan dia di Jawa sana. Di Jawa sana banyak pilihan. Di Medan banyak pilihan. Nggak ada BSI. Mereka punya Mandiri, punya apa lain-lain. Di kita kan nggak ada. Itu yang menyebabkan kita komplainnya harus lebih besar pada BSI ini. Kita nggak punya yang lain. Gitu loh. Jadi kekesalan kita ini seharusnya direspon dengan bijak, dengan sikap. Perlu memang, nanti kita lihat nih, minggu-minggu depan, ya, dalam bulan ini, kalau mereka tidak punya help desk di setiap kantor cabang, mereka memang bebal. Ini manajemen BSI bebal berarti di Aceh. Oke, gimana nih dampaknya nih Bang Nasro aplikasi Beyond ini yang sering error terhadap ekonomi? Iya kan orang nggak bisa transaksi. Orang kadang jadi denda, karena nggak bisa transaksi pada hari itu. Jadi denda, dituduh bohong sama mitra bisnisnya. Kan gitu. Dituduh tidak konsisten, ingkar janji dan sebagainya. Ini kan rugi orang. Hanya gara-gara dia. Dan nggak ada juga misalkan sesuatu bentuk maaf yang luar biasa, ada rasa bersalahnya dikeluarkan begitu. Sikap itu nggak punya mereka ini. Makanya saya kesel banget tuh betul. Ketika ditelepon PTM kita bicara, seneng banget saya. Ya karena harus kita ungkapkan supaya dia sadar gitu loh. Kalau nggak benar.
Maka nanti ke depan mungkin ya saya akan cobalah ya ngomong sama Pak Gubernur, sama Sekda, Wakil Gubernur, tahu tentang BSI ini. Karena sayang Mas Aceh gara-gara dia ini. Tapi anggota dewan juga nggak bersuara kayaknya. Ya karena nggak ngerti. Coba dia ngerti kayak kita. Persoalan dia nggak ngerti. Kalau ngerti pasti atau dia karena lebih mungkin lagi. manajemennya merasa tidak dikritik oleh masyarakat Aceh terlalu banyak sehingga ya Ya mengabaikan. ini kita coba lah, mulai dari sekarang lah kita coba nanti lihat nih anak-anak kuliah nih mau kuliah di jalan sebagainya, itu transaksi antar bank itu kan harus dibantu tuh. Ya, kadang-kadang kan institusi perguruan tinggi ini dia pakai kode voucher dan sebagainya. Nah, nggak bisa bayar tuh pakai BSI itu. Nah, sekarang apa kerja BSI untuk antisipasi itu? Ada ribuan tuh anak Aceh yang akan mendaftar itu. Nah, itu coba nanti kita lihat. Maka kalau kita lihat dalam minggu ini, misalkan mereka tidak punya help desk tertentu di kantor-kantor cabangnya, ya untuk menyelesaikan komplain handling masyarakat Aceh pada layanan-layanan perbankan interkoneksi bank misalkan, maka udah patut nih kita coba kayak Muhammadiyah juga. Kita geser aja dia. Udah patut itu saya pikir. Menggesernya gimana caranya nih? Ya kita Bang? besarkan aja BCA Syariah, BSR CB gini aja Oh, Syariah. itu tentu dengan koordinasi pemerintah ya. Oh iya, pemerintah harus begitu. Kita dorong tuh gubernur lakukan itu. Jadi di kabupaten kota itu biar aja nanti misalkan di Luk-Sumawe yang besar itu Mega Syariah. Misalkan di Melabuh ada CB Syariah. Itu difasilitasi oleh pemerintah Aceh. Biar mereka sadar, mereka punya semangat untuk bersaing, kompetitif. Atau jangan-jangan di BSI ini Bang Nasrul banyak orang-orang yang nggak kompetitor misalnya untuk mengelola bank karena kan banyak Itulah errornya. kapasitasnya saya lihat seperti kapasitas pegawai BPR nih. Kesel saya. Khusus di Aceh mungkin ya. Ya kalau kita bicara yang lain nggak usah, karena di sana banyak pilihan. Kita kan di Aceh nih sekarang. Iya. Harusnya di Aceh ini orang-orang yang benar dikirim sini untuk mengelola bank ini. Jangan yang kapasitas rendah begini. Yang juga nggak tahu meminta maaf, nggak tahu berterima kasih. Kan susah kita begitu. Karena nggak ada statement apapun ya dari Bank BSI Syariah kita lihat hanya sekedar konfirmasi bahwa itu Iya, error konfirmasi aja. cuma begitu saja. Terus yang tadi saya bilang tadi misalkan, kan nggak juga ada signifikan layanan tentang ATM macet, ATM mati, ya, ATM kosong pada hari-hari tertentu. Itu kan biasa aja tuh. Kita harus lari pindah ke sana. Nggak boleh dong. Harusnya masyarakat Aceh itu dimanapun ATM BSI berada, dia datang, lancar. Itu dia. Oke, kalau misalnya tata kelola misalnya BSI seperti ini, menurut pendapat Anda nih Bang Nasrul, trust masyarakat terhadap BSI ini seperti apa? Udah Ya, error, trust standar kita rendah error? lah sama mereka. Tapi kita nggak punya pilihan, itu soalnya. Makanya saya bilang tadi, kalau Anda ya pemerintah Aceh nanti, kita bisikkanlah untuk ikut membesarkan bank-bank syariah yang lain, nah biar tahu diri juga nih BSI ini. Jadi dia tumbuh. Dia Kayaknya semangat inovatif. bangunan yang paling tinggi beliau nih. Ya menang bangunan aja, isinya kropos. Udah kita baru dibangun itu bionnya anjlok. Layanan ATM coba lihat, masih banyak kosong lah, banyak ngadat lah, tidak bisa digunakan. Sering kan ngalami? Iya, Mina? benar. Harusnya no toleransi itu baru keren. Bank syariah namanya. Atau layanannya setidaknya bagus. garcep ya, nangani kalau error itu garcep gitu ya. Maksudnya nggak durasinya lama-lama gitu. Iya, ini kan sampai 3 hari tuh ATM tuh kadang kosong nggak bisa kita pakai. Jadi makanya saya bilang malu-maluin bawa nama syariah. Nama syariah itu harus menjadi role model. Oke, Ya. dengan demikian misalnya apakah Anda nih merindukan konvensional lagi nih Bang Nasrul? Itu udah lepas, kita nggak pernah bicara konvensional. Aceh ini negara syariat, kita Oke. dukung dengan Islam, tetapi kita butuhkan bank-bank syariah yang punya inovasi dan kreativitas, mampu melayani semua jenis layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, karena ada nih anggota dewan juga gara-gara sering error nih menginginkan lagi kembali ke konvensional. Nggak usah seperti sampai itu. pikiran sakit begitulah kita. Kita masih sehat juga nih. Artinya layanan syariah bisa melayani apa yang dilakukan oleh konvensional. Persoalannya BES ini tidak mau kan gitu. Tulalit ini BES ini. Baik, ini menarik ya pemirsa PTM karena memang kayaknya masyarakat sedang diuji kesabarannya nih. Transaksi soal keuangan di BSI sering kerap atau error. Bang Nasrul, karena waktu kita sangat terbatas nih, apa yang mau disampaikan terhadap ini? Sebenarnya biang keroknya memang transaksi keuangannya manajernya ya atau ke sistemnya seluruhannya ya, biang keroknya ya? Ya secara keseluruhan lah kita ingatkan lah ya, kita minta nih BSI, kalian itu kita setuju bank syariah di sini dan kita senang kalian menjadi bank syariah terbesar di Indonesia. Tapi jangan malas
jangan inovasi minim, kreativitas tak ada. Sehingga kami yang merindukan syariah terkendala gara-gara kalian. Gitu loh. Jadi tadi misalkan tentang layanan yang tidak bisa, ya gerak cepatlah, tangani, bantu. Beberapa transaksi yang bisa, bilangin, umumkan ke media sosial di mana lah. Mereka untuk yang ini, helpdesk di di kantor cabang BSI ada. Kami menyelesaikan semua komplain handling. Beberapa hal, kan menarik begitu. Sambil menunggu inovasi-inovasi dilakukan pada sistem layanannya. Gitu yang harus dilakukan. Jadi mikirkan, ini jangan cuma mikir karena duit udah banyak, tenang-tenang, tidur-tidur, ngopi, ngantuk. Dan itu masih ada juga ATM-ATM yang kosong. Itulah, itu penyakit dasar itu. Kan capek juga saya bilang. Ini Beyond tapi, ini kan tapi Bang Nasrul nabung juga di BSI ya? Mau kemana lagi kita? Nggak ada pilihan lain ya? Kita ada 6 rekening di BSI itu. Oke, baik Bang Nasrul, mungkin untuk pemerintah Aceh ini terkait mungkin ancaman ya BSI terhadap nasabah, bukan nasabah yang terancam, tapi memang seperti apa? Ya, kita minta harapnya nih gubernur lah ya, panggil nih ke kepala BSI ini, panggil, peringatkan jangan ada lagi seperti ini. Kemudian inovasi yang lain, duduk tuh sama stakeholder Aceh, ngomongin apa yang dibutuhkan, layanan apa dibutuhkan, segera penuhin. Ini kan segala era teknologi, semuanya bisa dibuat dalam tentu sekejap kok. Tapi kalau malas mikir, ya susah. Ini soal goodwill aja. Mereka sudah tenang-tenang karena merasa besar di Aceh, tidur di gedung kantornya paling tinggi, kena angin, dikritik bodo amat gitu ya. Iya. Baik, terima kasih Bang Nasrul atas waktunya. Tentu ini juga menjadi masukan ya untuk Bank BSI agar bisa berbenah, karena memang satu-satunya bank syariah yang ada di Aceh dalam jumlah kapital yang besar maksudnya. Baik, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru, like and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.